Halo teman-teman, selamat datang di Sketcho Studio, channel yang mungkin bisa memberikan informasi dan ide desain mengenai dunia arsitektur. Di konten kali ini, saya akan mereview rumah satu lantai dengan luas bangunan 60 meter persegi dan luas tanah 100 meter persegi. Untuk kebutuhan ruangnya di sini ada 3 kamar, 1 kamar mandi, ada ruang tamu, taman depan, taman dalam, dan taman belakang. Kemudian ada 1 kamar mandi. Oke teman-teman, kita review dari depan ya. Kita review dari carport. Carportnya ini menggunakan keramik hitam ukuran 40x40 kurang lebih. Kemudian di bagian dinding depan carport itu ada permainan roster dan ada bukaan jendela setinggi plafon teman-teman. Oke, kemudian untuk desain eksteriornya ini menggunakan atap pelana ya. Kemudian untuk gentengnya sendiri dari genteng beton teman-teman. Oke, kita lanjut ke taman depan. Di taman ini ada 1 pohon, saya kurang tahu ini tuh pohon apa namanya. Kemudian ada tanaman juga yang kecil di bagian depan rumah sini. Kemudian ini ada permainan tempel ini teman-teman. Apa ini? Kayak semacam finishing tempel gitu ya. Jadi bukan dari batu bata, dia hanya ditempel di plesteran saja teman-teman. Oke, kemudian di bagian depan sini juga ada jendela. Ini dari aluminium. Kemudian di sisi sini juga ada jendela. Untuk pagarnya sendiri menggunakan konsep seperti ini ya. Mungkin lebih ke konsep modern. Oke, kita ke teras teman-teman. Teras ini menggunakan warna hitam juga, sama dengan warna yang ada di carport. Kemudian untuk pintunya sendiri menggunakan konsep pintu yang tinggi ya teman-teman ya. Kemudian untuk bahannya sendiri dari aluminium juga ini. Ini di bagian depan memiliki pencahayaan yang bagus karena untuk ukurannya ini dari lantai sampai plafon itu full ya. Full pencahayaan bisa masuk ke dalam. Kemudian ini untuk desain daun pintunya. Ini menggunakan konsep minimalis dan ada motif kayu dengan corak bergaris. Jarak sekitar 50 cm teman-teman. Oke, kemudian kita masuk ke ruang tamu. Di ruang tamu ini luasnya sekitar 2,5 meter ya. Kemudian di bagian depan tadi ada jendela yang di samping yang langsung menghadap ke taman. Oke, ini tampilan dari ruang tamu. Kemudian di sebelah ruang tamu ada inner garden atau taman dalam ya. Kemudian di atasnya ini ada, nanti bakal ada atapnya. Itu dari hollow ya teman-teman ya. Dari hollow penutupnya kemungkinan nanti atap poli atau atap kaca. Atau belum, kurang tahu karena belum terbangun. Kemudian kita masuk ke area dapur teman-teman. Di dapur ini dia sistemnya linear gitu ya. Jadi orang masuk akses dari ruang tamu, kemudian jalan sampai ke dapur. Jadi dia hanya linear dari ruang tamu, lurus gitu ya maksudnya ya. Lurus, kemudian nanti baru nyebar ke ruang utama yaitu ruang tidur di sebelah kanan, ruang tidur di sebelah kiri, dan ruang tidur ada 1 lagi di depan. Oke, seperti ini tampilannya dari sini. Oke, kita masuk ke kamar ya teman-teman ya. Di kamar ini untuk lantainya sendiri itu menggunakan motif kayu ya teman-teman, tapi ini sebenarnya keramik ya. Ini keramik yang motifnya memang dia seperti kayu seperti itu. Kemudian untuk bukaan dan pencahayaan sendiri itu ada di yang mengarah ke taman dalam, dan ada 1 lagi jendela yang menghadap ke taman belakang.
Untuk pintu dan jendela sendiri itu juga sama ya. Jadi dia sistemnya full dari lantai sampai plafon. Jadi untuk penghawaan itu juga sepertinya bagus karena akan banyak udara yang masuk dan juga cahaya ya. Cahaya yang masuk ke ruangan ini bisa dari jendela ini dan jendela ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke kamar berikutnya ya. Oke, kita ke kamar sebelah. Ini lantainya juga sama dengan yang tadi, jadi menggunakan keramik tetapi motifnya motif kayu. Untuk plafonnya sendiri plafon flat ya teman-teman ya. Kemudian untuk lampunya sudah ada 5 lampu, 1 di tengah dan 4 yang di samping. Kemudian untuk penghawaan di kamar ini ada 1 jendela yang menghadap ke taman luar. Sistemnya sama masih untuk bukaan pintu dan jendela yaitu full dari lantai ke plafon. Oke, kita lanjut ke kamar mandi dulu ya teman-teman ya. Ini ada kamar mandi, 1 kamar mandi untuk memfasilitasi 3 kamar. Ini ada plafonnya plafon flat, kemudian sudah pakai shower. Oke, untuk posisi klosetnya sudah jauh dari shower. Kemudian untuk floor drainnya sendiri juga sepertinya masih kurang nyaman ya. Mungkin kalau floor drain itu baiknya jauh dari aktivitas orang ketika di kamar mandi, mungkin bisa di pojokan sini atau di belakang sana. Oke, lanjut ke kamar terakhir ya di sini ya. Ada jendela juga di sini 1 yang tadi dari depan. Kemudian untuk plafonnya juga sama-sama flat seperti ini. Pintunya masih sama dengan konsep dari lantai sampai plafon itu full. Lantainya juga masih sama. Kemudian ini sudah disediakan untuk colokan AC ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjut ke part terakhir yaitu taman belakang. Taman belakang ini difungsikan sebagai area untuk masuknya cahaya dan udara ya di rumah ini ya teman-teman ya. Ini di sini sepertinya ada pompa air untuk tempat mengambil air dari sumur dan dimasukkan ke toren teman-teman. Untuk finishingnya sendiri di dinding bagian belakang itu ada finishing comfort ya teman-teman ya. Jadi teksturnya masih kasar seperti ini dan diberi motif tali air. Ada 2 motif tali air di sini dan diberi tanaman seperti ini teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Review rumah 1 lantai ini. Untuk luas bangunannya 60 meter persegi dan luas tanah 100 meter persegi. Ini ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ada ruang keluarga, dapur, ada carport, kemudian ada taman depan, taman dalam, dan taman belakang. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.